Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Media Pembelajaran dan Simulasi Digital. Pada video kali ini kita melanjutkan materi terkait spreadsheet ya. Masih di spreadsheet, dimana di spreadsheet ini kita akan menggunakan spreadsheet dalam mengelola siklus akuntansi, dan materi kita sudah masuk pada pembahasan pembuatan neraca lajur. Untuk video kali ini, pada video sebelumnya kita sudah mencoba membuat jurnal penyesuaian ya, jurnal penyesuaian, ada neraca saldo, kemudian ada buku besar, ada jurnal umum, dan sheet akun. Nah, untuk materi kali ini kita akan mencoba membuat neraca lajur atau worksheet. Nah, bagi kalian yang belum mencoba membuat atau belum selesai menyelesaikan sheet-sheet yang ada sebelumnya, sebelum neraca lajur ini, silahkan selesaikan terlebih dahulu sheet tersebut, karena sheet-sheet tersebut akan digunakan pada neraca lajur kali ini. Nah, untuk neraca lajur kali ini terdiri dari 12 kolom ya, 2 kolom untuk nomor dan nama akun ya, 2 kolom untuk kelompok neraca saldo, 2 kolom untuk ayat penyesuaian, 2 kolom untuk neraca saldo setelah penyesuaian, 2 kolom untuk rugi laba, dan 2 kolom untuk neraca. Nah, di dalam kelompok-kelompok tersebut nanti memiliki cara pembuatannya tersendiri dan melibatkan rumus-rumusnya tersendiri. Jadi nanti ada tahapan yang harus kita lakukan dari tiap jenis kolomnya. Nah, dan di bagian akhir nanti terdapat jumlah yang harus diperhatikan ya, apakah balance atau tidak ya, dan menghasilkan laba atau rugi ya. Nah, acuannya ada dari kolom kelompok rugi laba dan kelompok neraca. Nah, bagaimana tahapan pembuatannya? Baik, akan coba kita peragakan step by stepnya ya. Tentunya silakan kalian siapkan dulu sheet setelah jurnal penyesuaian ya. Nah, sheet ini kita langsung berikan saja namanya worksheet. Worksheet. Nah, ini dia. Di modul sudah lengkap, nanti Anda temukan ya form untuk jurnal penyesuaian ini. Saya lihatkan modulnya. Di modul sudah ada buku 1 ya. Ini dia. Neraca lajur. Pedoman pembuatan. Nah, ini dia. Pedoman pembuatan kolom-kolom ya yang akan Anda ikuti. Usahakan letakkan baris dan kolomnya sesuai dengan contoh gambar agar nanti rumus yang ada di modul ini bisa Anda praktekkan pada lembar kerja Anda. Baik, kita kembali ke Excel kita. Nah, jadi kolom yang terlibat di sini adalah kolom A sampai dengan kolom apa ini? L ya. Kolom A sampai dengan kolom L. Ya. Kita merge across sampai dengan baris ke-5. Merge across. Kita berikan judul bengkel Bang Joko. Neraca lajur Maret 2015 dalam ribuan. Nah, sudah kita center ya. Nah, untuk 2 kolom yang paling kiri ya, 2 kolom pertama adalah kolom daftar nama akun ya. Kita buat dulu kepalanya.
dia akan menggunakan baris 6 dan 7 untuk nomor akun. Kita merge cell, ini adalah nomor akun. Kemudian nama akun juga kita merge cell, terus kita isi dengan nama akun. Oke, lalu kemudian kita rapikan. Nah, isi dari nama akun silakan Anda copy dari sheet akun ya, lalu dipaste ya, seperti ini. Nah, setelah dipaste seperti ini ya, kita berikan ya warna. Oke, kolom nomor dan nama akun sudah siap. Kemudian pindah ke kelompok yang kedua, yaitu neraca saldo. Nah, ini jadi kita akan merge cell dulu, baris ke-6, buatkan kepala kolomnya neraca saldo, debit, kredit ya. Kita rapikan formatnya. Nah, isi dari dua kolom ini dari mana? Isi nominal dari dua kolom ini kita ambil dari neraca saldo yang ada di sini, yang di sheet sebelumnya sudah kita buat, dan kolom saldo. Nah, kelompok saldo. Jadi isi yang ada di sini, ini yang saya blok ini, akan kita pindahkan ke dalam worksheet di sini. Caranya bagaimana? Jadi blok kolom saldo baik debit maupun kredit di sheet neraca saldo ya, ini kita blok. Ingat, yang di blok adalah kelompok saldo. Lalu kita copy, paste di neraca lajur dengan cara paste link ya, paste link. Nah, kenapa paste link? Agar ketika nanti ada perubahan pada neraca saldo, sheet neraca saldo ya, maka nanti juga ikut berubah pada bagian neraca lajur secara otomatis, akan ngelink ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah dibuat seperti ini, kita rapikan warnanya ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kelompok neraca saldo di neraca lajur sudah selesai. Pindah ke jurnal penyesuaian atau ayat penyesuaian di neraca lajur, kelompok yang kedua. Kita siapkan dulu kolomnya. Kita merge cell. Ini adalah ayat penyesuaian debit dan kredit. Nah, kita center. Kemudian ya, untuk debit dan kredit pada kelompok penyesuaian ini ya, kita akan menggunakan rumus yang berasal dari nama range ya. Anda pasti ingat, di pembuatan jurnal penyesuaian kita sudah membuat nama range, debit adjusting dan credit adjusting ya. Nah, nama range ini akan kepake di sini. Nah, kita akan menggunakan nama range ini untuk memanggil nominal yang ada di ya jurnal penyelesaian. Oh ya, pada tahapan jurnal penyelesaian ada satu nama range yang belum kita buat. Nama range pada bagian nama akun. Nah, ini jadi nanti pada proses pembuatan jurnal penyelesaian Anda silahkan ditambahkan ya. Di jurnal penyelesaian di bagian nama akun juga harus kita berikan nama range. Ini karena pada video sebelumnya
belum kita tambahkan, silakan nanti bisa ditambahkan ya. Ini terlewat tahapannya. Nama range-nya adalah akun underscore adjusting ya. Ya, ini dia. Nah, jadi nama range yang di jurnal penyelesaian ada 3. Akun adjusting untuk nama akunnya, debit adjusting ya untuk kolom debit, dan credit adjusting untuk kolom kredit. Nah, nama-nama range tersebut nanti akan kita gunakan di sini ya untuk memunculkan nominal pada jurnal penyelesaian. Caranya bagaimana? Gunakan rumus sum if. Karena ini kolom debit, maka akun adjusting ya, terus selnya adalah B8 yang akan kita cuan kas ya, B8. Kemudian debit adjusting ya. Rumus ini maksudnya adalah akan mengambil nominal kas yang berada di sisi debit pada jurnal penyelesaian. Jadi apabila ada nominal kas, ada akun kas yang muncul ya. Di sini saya munculkan dulu. Ya, contohnya di sini. Apabila ada akun kas yang muncul di sini ya, maka nominal dari akun kas tersebut akan dijumlahkan dan akan masuk ke kolom debit di ayat penyelesaian pada neraca lajur. Nah, lalu kenapa di sini munculnya 0? Karena di nominal di jurnal penyelesaian ini tidak ada akun kas, maka nominalnya juga 0. Oke. Begitu juga untuk yang kredit ya. Apabila ada akun kas ya, kita menggunakan sum if. Sum if akun adjusting. Nah, karena ini di kolom kredit ya, B8 dulu ya, credit adjusting. Nah, ini juga kita enter. Kenapa juga 0? Karena pada nama akun jurnal penyelesaian tidak terdapat akun kas, jadi tidak ada nominal yang harus dimunculkan. Nah, kita tarik kedua kolomnya ya sampai dengan muncul seperti ini. Nah, nominal-nominal yang ada di sini akan muncul sesuai dengan nominal dari akun-akun yang muncul pada jurnal penyesuaian. Baik, setelah muncul kita rapikan ya, kita rapikan seperti ini. Kemudian format tabel kita berikan blok warna yang beda mungkin misalnya ya. Lalu kita di baris paling bawah ini kita berikan baris jumlah. Sini pakai sum ya, pakai sum. Enter, kita tarik ke kanan ya. Pastikan nominal pada debit kredit untuk nominal jumlah ini bernilai balance. Oke. Ini untuk kelompok kolom yang kedua, yaitu jurnal penyesuaian. Baik, setelah menyelesaikan bagian jurnal penyesuaian di kelompok ayat penyesuaian ini, kita akan melanjutkan pada kolom yang kedua, yang ketiga, yaitu neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kita buatkan dulu kelompok kolom yang ketiga di sini. Merge neraca, ini disingkat aja biar gak panjang. Neraca saldo setelah penyesuaian. Ya, gitu aja. Kemudian baris atau kolom debit kreditnya, debit kredit, kita rapikan ya, center, berikan blok warna dan tabel.
Nah, untuk isian debit kredit pada neraca saldo setelah penyelesaian, ini kita akan menggunakan rumus. Rumusnya basisnya adalah rumus if. Ya, ini akan saya copy dulu ke sini biar lebih jelas. Ya. Jadi, rumus ini akan mengolah nominal yang sudah muncul pada dua kelompok kolom neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Nah, if di sini ya akan mengolah angka-angka dari kolom debit kredit pada kelompok neraca saldo dan debit kredit pada jurnal penyelesaian. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, kita mulai dari if yang ada di kelompok debit ya, neraca saldo setelah penyelesaian. Rumusnya adalah sama dengan if ya, kurung buka 2 kali C8 ditambah E8 kurung tutup lebih besar dari D8 ditambah F8 kurung tutup, maka kurung buka C8 ditambah E8 dikurangi D8 dikurangi F8 kurung tutup, selain daripada itu si 0 kurung tutup, tekan enter. Nah, maksud dari rumus ini adalah apabila nominal debit dan kredit pada kelompok neraca saldo dijumlahkan dan hasilnya lebih besar dari debit ya, ini D, ini kredit, sorry bukan debit ya, kredit ditambah dengan kredit neraca saldo ditambah dengan kredit pada jurnal penyesuaian ya. Jadi apabila nominal debit pada neraca saldo dengan jurnal penyelesaian dijumlahkan lebih besar hasilnya dengan kredit pada neraca saldo dan penyelesaian, maka jalankan operasi C8 ditambah E8 atau debit neraca saldo ditambah dengan debit jurnal penyesuaian, kemudian dikurangi dengan nominal kredit neraca saldo ya, dikurangi kredit penyesuaian. Itu kalau debit pada neraca saldo ditambah dengan debit pada penyesuaian hasilnya lebih besar daripada kredit pada neraca saldo ditambah dengan kredit pada penyesuaian, maka operasi ini baru bisa berlaku. Tetapi kalau ternyata debit pada neraca saldo dan penyesuaian hasilnya lebih kecil daripada kredit ditambah kredit dari saldo dan penyesuaian, maka operasi ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah 0. Nah, kita lihat di sini ada hasilnya muncul 25765. Ini muncul dari mana? Ini muncul dari hasil dari debit neraca saldo dan penyesuaian, yaitu debit ditambah 0 ya, 25 tambah 0 hasilnya 25, sedangkan kredit ditambah kredit 0 ditambah 0 hasilnya 0, maka debit lebih besar daripada kredit. Nah, maka rumus ini akan berlaku. Maka di sini muncullah hasilnya 25765 ya. Ya, semoga paham ya, ikuti pelan-pelan. Nah,
Ini untuk kolom kredit. Lalu bagaimana untuk yang untuk kolom debit? Bagaimana untuk yang kolom kredit? Untuk kolom kredit, ya rumusnya hampir serupa, tapi tinggal dibalik ya. Rumusnya hampir serupa, tapi tinggal dibalik. Kita lihat rumusnya. Nah ini. Kalau tadi yang di debit acuan awalnya adalah debit, nah untuk yang kolom kredit acuannya dibalik kredit. Apabila kredit pada saldo dan kredit pada penyesuaian dijumlahkan, hasilnya lebih besar ya daripada debit dijumlahkan dengan debit saldo pada kolom saldo ya, dijumlahkan dengan debit penyesuaian, hasilnya lebih kecil ya. Jadi kredit pada saldo dan penyesuaian lebih besar daripada debit pada saldo dan penyesuaian, maka berlaku rumus kredit ditambah kredit dikurangi debit dikurangi debit. Nah, kredit saldo ditambah kredit penyesuaian dikurangi saldo debit saldo dikurangi debit penyesuaian. Nah, hasilnya seperti apa? Kita lihat di sini. Sama dengan if kurung buka D8 ditambah F8 kurung tutup lebih besar dari kurung buka C8 ditambah E8 kurung tutup, maka kurung buka D8 ya ditambah F8 dikurangi C8 dikurangi E8 kurung tutup, selain daripada itu diisi 0 kurung tutup, enter. Kenapa 0? Karena tadi posisinya adalah ya debit lebih besar daripada kredit untuk kolom kas ini. Oke, kita tarik ya, silakan bisa Anda cross check sendiri hasilnya. Nah, setelah semua bagian kita rapikan, kita berikan warna kolom tabel ya, lalu di bagian paling bawah adalah baris jumlah ya. Demikian untuk kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Sudah selesai. Nah, kolom selanjutnya adalah kolom rugi laba. Nah, ini dia kolom rugi laba. Untuk kolom rugi laba ya, kita siapkan dulu kolomnya. Ini rugi laba, ada debit dan ada kreditnya juga ya. Kita berikan warna seperti ini ya. Di kolom rugi laba ini ya, kita akan mengambil nominal angka dari kolom yang ada di depannya, dari kolom G ya, kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi nominal-nominal yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian ini akan kita pindahkan ke kolom rugi laba. Jadi mana yang masuk ke rugi laba, mana yang masuk neraca nantinya di kolom selanjutnya. Nah, untuk memunculkan debit pada kolom rugi laba dan kredit, maka kita akan menggunakan rumus ini. Kita ambil dulu kolom debit, rumusnya adalah ini ya. Saya tutup dulu. Ini dia rumus ini. Nah, kita lihat acuannya adalah ini. Saya hide dulu. Saya sembunyikan dulu
ya sementara. Nah, di kolom rugi laba kita akan menggunakan rumus ini, if left. Jadi kombinasi antara if dan left. Kombinasi antara if dan left. Oke, pada kombinasi rumus if dan left yang ada di bagian debit ini, kita akan melihat maksud dari rumus if serta penggunaan left di kolom A. Di kolom A, A8 ya, di sel A8. Di sini kita melihat ada nomor akun ya, nomor akun. Nanti akan diambil satu karakter yaitu karakter yang paling kiri. Nah, apabila nomor akun pada sel A8 ini berisi angka atau karakter yang lebih besar dari atau sama dengan 4, maka pada sel G8 ini akan dipindahkan nominalnya ke sel I8 atau di mana tempat rumus ini dibuat. Itu kalau satu karakter pada sel A8 berisi angka atau karakter yang nominalnya lebih dari atau sama dengan 4. Sekarang kita coba rumusnya ya. Sama dengan if kurung buka left kurung buka A8 titik koma 1 kurung tutup lebih besar dari sama dengan petik 4 titik koma G8 titik koma 0 kurung tutup, lalu tekan enter. Nah, kenapa di sini munculnya 0? Karena seperti yang kita lihat pada nomor akun kas ya yang terletak di A8 ini, satu karakter yang terletak paling kiri ya, paling kiri itu berisi karakter 1. Jadi angka 1 tidak lebih besar dari atau sama dengan 4. Maka karena kondisinya tidak memenuhi kriteria dari if yang diinginkan, maka yang muncul adalah 0. Jadi kriteria yang diinginkan apabila angka yang paling kiri, satu angka yang paling kiri pada sel A8 berisi angka lebih besar dari sama dengan 4. Nah, karena ini tidak lebih besar dari angka sama dengan 4, maka yang muncul adalah 0. Oke, sekarang kita coba tarik ke bawah rumusnya. Coba kita tarik rumusnya seperti ini hasilnya. Ya, sampai sini. Oke, di sini bisa kita lihat nominal yang muncul adalah nominal dari akun beban asuransi. Nominal ini memiliki nomor akun berkepala 5, di mana seperti yang kita lihat 5 adalah angka yang paling kiri ya. Ini lebih dari 4. Jadi nominal yang muncul adalah nominal-nominal dari akun yang berkepala lebih dari atau sama dengan 4. Nah, lalu di sini ada pendapatan. Nah, kenapa nggak muncul? Karena di sini di bagian debitnya memang tidak ada isi nominalnya. Jadi mulai dari pendapatan sampai dengan ikhtisar ini akan dipindahkan ke bagian debit rugi laba. Nah, seperti ini. Oke, begitu juga untuk yang kolom yang kredit. Untuk kolom yang kredit kita bisa melihat dari rumusnya. Rumusnya hampir sama. Ya, kita lihat rumusnya dulu. Ya. Untuk kolom yang kredit, rumusnya di sini kita bisa lihat if left A8 1 lebih besar sama dengan 4 H8 0. Nah, perbedaan antara dengan kolom kredit dan kolom debit yaitu pada kolom sumber nominal yang akan dipindahkan.
Untuk kolom debit kita bisa melihat nominal yang akan dipindahkan nanti yaitu nominal-nominal yang berasal dari kolom debit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan untuk kolom kredit pada rugi laba, nominal yang akan dipindahkan yaitu nominal yang berasal dari kolom kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu di sini dari kolom H8. Oke, kalau kita coba di kolom kreditnya, langsung rumusnya sama dengan if left A8 1 lebih besar dari sama dengan 4. Petik 4 titik koma H8 titik koma 0 kurung tutup enter. Nah, kalau kita tarik ya seperti ini. Nah, di sini fungsinya adalah nominal yang ada di akun pendapatan akan dimasukkan ya, yang ada di kolom kredit akan masuk pada bagian kolom kredit pada rugi laba. Jadi pendapatan yang ada di kolom kredit di neraca saldo setelah penyesuaian akan masuk juga pada kolom kredit pada rugi laba. Baik, ini proses pembuatan rugi laba ya, kolom rugi laba pada bagian neraca lajur. Setelah selesai seperti ini, kita rapikan ya currency ya di sini mata uangnya, kemudian baris kolomnya, kemudian kita berikan warna, lalu di bagian bawah jangan lupa kita tarik juga sum ya seperti ini. Oke, untuk kolom yang terakhir yaitu kolom neraca. Ya, kita akan lihat dulu. Untuk kolom neraca di sini juga memiliki debit kredit. Kita buatkan dulu kolomnya di tempat latihan. Ya, neraca. Debit kredit. Ya. Nah, di sini kita tampilkan nomor akunnya dulu ya. Ini kita hide dulu. Dia menggunakan G. Berarti ini untuk yang rugi laba saya hide dulu. Oke. Ini kita rapikan dulu. Seperti ini. Baik. Rumus untuk yang kolom kredit pada debit neraca. Kita lihat rumusnya seperti apa. Rumusnya hampir serupa ya dengan rumus yang ada di bagian debit neraca saldo setelah penyesuaian. Bedanya untuk neraca ya, neraca akan mengambil nominal-nominal pada neraca saldo setelah penyesuaian ya. Neraca akan mengambil nominal yang memiliki nomor akun mulai dari 3 ke bawah, yaitu nominal berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian ya, yang berasal dari akun-akun berkepala 3 ke bawah. Nah, kita lihat dari rumusnya yaitu sama dengan if left ya A8 1
kurang dari sama dengan 3 G8 0. Ini maksudnya rumus ini akan mengambil dari akun-akun yang berawalan, ya, akun-akun yang berada di A8 ini ya, nomor akunnya ini A8. Jadi akun-akun yang berawalan itu maksudnya nomor akun yang paling kiri, satu nomor akun yang paling kiri, jika awalannya 3 atau kurang dari 3, ya, bisa 1, 2, dan 3. Nah, jika akun-akun berawalan 3, 2, atau 1, maka nominal dari akun tersebut akan dipindahkan dari kolom debit neraca saldo setelah penyesuaian ke debit kolom neraca. Nah, jadi rumus pada kolom neraca ini logikanya sama dengan kolom debit pada kolom rugi laba. Cuma kalau rugi laba, akun-akun yang diambil adalah akun-akun yang berkepala 4 ke atas. Jadi untuk yang kolom rugi laba akan mengambil akun-akun yang berkepala 4 ke atas. Sedangkan untuk kolom neraca akan mengambil akun-akun yang berkepala 3 ke bawah. Nah, ini dia. Sekarang implementasi rumusnya seperti apa? Ya, coba kita praktekkan rumusnya. Sama dengan if left A8, ya, titik koma 1 kurang dari, ingat ini tandanya kurang dari, sama dengan 3 titik koma G8. Jadi nominal yang akan diambil yaitu nominal dari neraca saldo setelah penyesuaian. 0 kurung tutup. Ya, kita tekan enter, lalu kita tarik. Ya, jadi di sini akan muncul nominal yang berasal dari sini. Nah, kita lihat nominal dari prive ya sampai dengan akun kas. Ini kepalanya 3 sampai kepala 1. Sedangkan yang kepala 4 nominalnya tidak masuk sini. Ya. Begitu juga untuk yang kolom kredit. Nah, kolom kredit kita lihat. Untuk yang kolom kredit rumusnya seperti ini. Oke. Ini dia. Untuk yang kolom kredit logikanya sama dengan yang kolom debit. Cuma sumbernya, ya. Sumber nominal yang diambil adalah kredit neraca saldo setelah penyesuaian. Sedangkan untuk yang debit tadi ini sumbernya adalah debit neraca saldo setelah penyesuaian. Logika rumusnya sama, yaitu mengambil nominal kredit, ya, yang berasal dari neraca saldo setelah penyesuaian dari akun-akun yang berkepala 3, 2, 1, ya. Nah, sekarang kita coba rumusnya. Rumusnya sama dengan if kurung buka left A8 titik koma 1 kurung tutup kurang dari sama dengan 3 titik koma H8, sumbernya dari kredit, ya, neraca saldo setelah penyesuaian, titik koma 0 kurung tutup, enter. Ya, kalau kita tarik maka nominalnya akan muncul seperti ini, yaitu nominal-nominal yang berasal dari ini
prive ke atas ya. Nah, demikian untuk proses pembuatan kolom neraca ya, debit kredit, bagian debit kredit ya. Kita rapikan currency ya, terus kita berikan warna, baris jumlah kita tarik saja. Nah, seperti ini. Nah, di bagian selanjutnya yaitu ada bagian laba. Nah, teks laba di sini ini juga jangan salah menggunakan rumus ya. Ini saya buka dulu yang kita hide tadi. Nah, bagian tulisan laba ini kalau kita perbesar, nah, di bagian bawah ini, bawah dari tabel neraca lajur ada tulisan laba. Laba ini menggunakan rumusnya seperti ini. Rumusnya, nah, rumus ini saya posisikan dulu. Nah, rumus ini akan mengacu pada dari kolom I dan kolom J. Ini kolom I dan kolom J. Kolom I dan kolom J ini kolom apa? Kolom debit kredit pada rugi laba. Ya, debit kredit pada rugi laba. Oke, coba saya tampilkan seperti ini aja. Ya. Jadi akan mengacu pada kolom debit kredit untuk rugi laba. Kalau seandainya ya kolom I ya, jika kolom I35 itu adalah nominal dari debit rugi laba kurang dari kredit, ini C35 pada rugi laba, maka yang dimunculkan adalah laba. Tapi kalau seandainya syarat ini tidak terpenuhi, di mana posisinya kalau seandainya debit lebih besar daripada kredit, maka yang akan muncul adalah rugi. Ini adalah logika if sederhana. Jadi acuannya bisa menggunakan kolom rugi laba, karena di sini akan menunjukkan laba. Kenapa laba? Karena posisinya kredit lebih kecil daripada debit, ini debit lebih kecil daripada kredit. Nah, I itu kan debit, sedangkan J itu kan kredit. Kita lihat nominalnya. Di sini yang debit 2.375, sedangkan yang kredit 23.895. Nah, karena posisinya debit lebih kecil daripada kredit, maka hasilnya laba. Nah, labanya berapa? Labanya merupakan selisih. Ingat, rumus ini hanya menunjukkan tulisan laba atau rugi, bukan nominalnya. Nah, kita coba praktekkan. Rumusnya kira-kira ada di sini. Nanti di bagian latihan Anda merge dulu sampai sini, sampai awal. Ini kan kemarin kita hide ya, tadi kita hide, kita unhide. Nah, lalu kita border. Oke. Terus rumusnya adalah sama dengan if sell
I35 kurang dari sel J35 titik koma petik laba. Selain daripada itu, petik rugi kurung. Lalu kita enter. Nah, di sini tulisannya laba. Ya. Nah, lalu labanya berapa? Labanya kita peroleh dari selisihnya. Selisih itu yang besar dikurangi yang kecil. Nah, sama dengan itu dikurangi sama ini. Enter. Nah, begitu yang ini. Yang ini yang besar yang mana? Yang kredit. Yang kredit maka taruhnya yang di yang debit ya, yang besar yang debit. Maka selisihnya kita taruh di kredit. Sama dengan itu debit ya pada kolom neraca dikurangi kredit pada kolom neraca. Hasilnya sama. Dan hasil ini harus sama ya. Hasil di baris ini harus menunjukkan angka yang sama, yaitu 21520. Nah, ini kita berikan warna. Nah, demikian kolom yang ada di neraca lajur dan proses pembuatannya, rumus-rumus yang terlibat. Silahkan Anda coba buat, implementasikan rumus-rumus yang ada di sini ya. Mulai dari neraca saldo, ayat penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, rugi laba, dan kolom neraca. Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut di materi selanjutnya pada video berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.